Tiba saatnya sekarang Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu akan merespon apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Mangaraja Lopus Adat Budaya Batak, juga merespon apa yang disampaikan oleh Profesor Payaman dan Bapak Haji Ramses Utagari. Saya pikir kita ini begitu datang warna merah, begitu hebatnya warna itu. Kalau saya dulu waktu berhadapan awal dengan Pak Lambo ini, saya dituntut sebagai seorang Dewan Pembina di Jakarta. Lantas saya langsung dikawal dari depan sampai dengan bertemu dengan Pak Lambo. Ini luar biasa, ya. Dengan apa motonya? Satu rasa satu jiwa. Untuk itu mari kita dengar apa dari Pak Lambo. Ya, silakan. Jong Ma. Boy Boy di son. Ya, sama. Oke. Jadi perjolo melihat mata dokter Tuhan karena dilendoi ahli lason boy aku sadarion. Jadi perjolo patadon mendiriku amar kuar lampu shopping. Kebetulan diberikan kepercayaan sama teman-teman untuk menjadi ketua umum pemuda Batak Bersatu. Jadi yang kami hormati Ketua Batak Center Amang Taku Bolon, Ketua DML ABB, Dewan Mangaraja, Lukus Adat Budaya Batak, Iya. Amang Mutajulu, dan Ketua Panitia yang kemarin mengundang saya langsung, Pak Irjen Tobing. Terima kasih, dan seluruh orang-orang tua kami di sini, senior-senior kami, Amang Inang, terima kasih atas undangannya. Kami diberikan kesempatan untuk bisa berbicara di tempat yang sangat luar biasa ini. Ini momentum yang luar biasa buat pemuda Batak Bersatu. Jadi, Amang Inang, saya perlu sedikit berbicara mengenai bagaimana pemuda Batak Bersatu ini awalnya bisa kami bentuk. Jadi awalnya ini kami bentuk di Bekasi Timur. Kami pada saat itu merasa adalah orang-orang Batak yang tidak bisa banyak berbuat di Bekasi. Baik kami melihat di mana-mana di perumahan di Bekasi, untuk arisan pun untuk bernyanyi aja susah. Kami harus bernyanyi, ada aturan di perumahan-perumahan itu setengah suara katanya, atau tidak boleh sama sekali. Dan banyak hal kawan-kawan pada saat itu tidak mendapatkan haknya di Bekasi, terutama orang Batak. Jadi waktu itu sepakatlah kami, tepatnya saya ajak kawan-kawan kemarin kumpul di kantor saya di Bekasi Timur. Kita bentuklah namanya Satai Sapa Tahunan. Jadi pada saat itu kami merasa bahwasanya kami adalah orang-orang rantau, memiliki satu permasalahan yang sama. Jadi sehingga kami buat namanya saat itu Satai Sapa Tahunan. Beriring perkembangan waktu, kami menjadi bemper sebenarnya, Mak. Saat itu menjadi bemper sebenarnya, ada orang yang bermasalah yang mengadu sama kami, yang kami coba bisa menyelesaikan dengan persuasif, sehingga banyak animo kawan-kawan pada saat itu mau bergabung. Itu ada di Cikarang, Depok, dan Tangerang. Sehingga berubah namanya pada saat itu menjadi Paguyuban Batak Bersatu. Pada saat Paguyuban Batak Bersatu, santerlah pada saat itu isu mengenai Danau Toba Syariah, yang pada saat itu ada yang mengisukan bahwasanya ini menjadi program Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi Yadi. Dan pada saat itu kami berangkat, saat itu ada Wakil Ketua Umum saya Bicaran Lubis, bersama-sama kami bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara dan menyatakan kami menolak keras karena kami menganggap akan menghilangkan apa istilahnya, bisa mengikis kebudayaan kita nanti di sana. Inilah yang kami lakukan pada saat itu, dan Gubernur Sumatera Utara menerima dan menyatakan bahwasanya itu adalah hoax, dan meminta Gubernur meminta kepada kita saat itu untuk bisa menyampaikan bahwasanya Gubernur tidak pernah berencana atau sedikit pun tidak pernah mau membuat Danau Toba Syariah atau merubah konsep Danau Toba itu menjadi konsep Danau Toba halal. Itu pada saat itu. Dan sepulang kita ke Bekasi, kita punya kepercayaan diri. Ternyata kalau orang Batak Bersatu, ternyata kita ini bisa didengarkan gitu. Nah, bagaimana kalau ini kita legalitaskan agar bisa skopnya lebih besar dalam nasional? Pada saat itu kita legalitaskan dengan nama Pemuda Batak Bersatu. Kenapa pemuda, Pak? Karena kita mau semangatnya orang Batak ini walaupun usianya sudah 80 tahun,
tapi semangatnya itu dia memiliki jiwa patriot. Itu saat itu yang kita lakukan sehingga kita sebut namanya Pemuda Batak Bersatu. Itulah sekilas singkat mengenai sejarah organisasi kita. Tadi Amang Ramses sebutkan kenapa Pemuda Batak Bersatu harus angkat-angkat mayat. Ini perlu kami jelaskan, Amang. Rohnya kami memang di kedukaan. Inilah rohnya Pemuda Batak Bersatu. Karena kami berasal dari santai-santai tawaran tadi, kami satu perasaan, satu penderitaan. Jadi rohnya ini mungkin kalau kami tinggal, nanti mungkin kami hanya tinggal jasad. Jadi roh ini tidak boleh lepas dari Pemuda Batak Bersatu. Terkait nanti kami memang harus menyentuh sektor-sektor lain. Inilah harapan kami. Amangina sekarang ada Batak Center, ada LHBB. Bimbing kami agar kami bisa sentuh sektor-sektor lain. Dan kami juga sudah mencoba untuk menyentuh sektor-sektor lain. Sehingga di Pemuda Batak Bersatu juga terdiri dari beberapa departemen. Ada juga kita membidangi kebudayaan. Ya, selamat datang Ketua DPD DKI Jakarta, Bapak Dev Ringo. Kebetulan itu biarnya tulang ini kandung ini. Sehingga makanya diangkat tulang ini jadi pembina. Sedikit KKN juga ya. Ya, jadi seperti itu lah, Pak. Jadi terkait tadi apa yang menjadi pembahasan kita hari ini, kami mungkin tidak ada lagi yang perlu kami kritisi karena memang judulnya adalah sosialisasi. Tentunya kami memahami apa yang menjadi paradigma baru tata kelola adat Batak ini sudah melalui proses yang sangat panjang, sudah melalui kajian, sudah melalui berbagai hal sehingga mungkin ditetapkan dan diputuskan. Tinggal sekarang sosialisasinya. Saat ini Pemuda Batak Bersatu sudah ada di 27 provinsi, Amangina, 198 kota kabupaten. Kurang lebih total kesekretariatan kita semuanya ada sekitar 118 kesekretariatan seluruh Indonesia. Bahkan kita sudah ada di beberapa negara, Amerika Serikat, ada di Hong Kong, Filipina yang kita mau bentuk, sama di Malaysia. Kami siap bekerja sama dengan Batak Center dan LHBB untuk mensosialisasikan ini. Karena kami anggap juga ini sangat penting. 3E ini sangat penting, di mana sekarang kami sering juga mendengar ada anak-anak muda terakhirnya merasa urusan Batak ini ribet sehingga mereka mencari yang tidak ribet. Ini kami rasakan juga ini, Amang. Karena kalau orang Batak ini ribet, ada ini. Kalau ke sana nggak ada ribetnya kan. Ya tinggal pasang tenda, pasang keyboard, organ tunggal jadi. Nah, jadi ini kami sampaikan terima kasih juga sama orang-orang tua kami memikirkan apa yang menjadi keluhan generasi muda. Dan kami juga Pemuda Batak Bersatu ini mencoba bagaimana orang-orang muda bangga menjadi orang Batak. Hanya itu dulu, Bang. Target kami adalah bagaimana orang-orang muda ini bangga jadi orang Batak. Setelah mereka bangga menjadi orang Batak, saya yakin mereka akan mencoba menggali budaya Bataknya. Tetapi kalau mereka tidak bangga jadi orang Batak, agak sulit saya rasa mereka untuk menggali budaya Bataknya. Jadi dengan berbagai hal dan berbagai kegiatan yang selama ini Pemuda Batak Bersatu lakukan, di mana kami mencoba Pemuda Batak Bersatu ini menjadi payungnya orang Batak, tempat berlindungnya orang Batak terhadap hal-hal orang Batak dizolimi. Ini yang beberapa kali yang kita coba lakukan. Dan puji Tuhan, kita sebut ada namanya Satuan Pelajar dan Mahasiswa. Ini kita coba masuk ke kampus-kampus. Tujuannya apa? Agar anak-anak muda, anak pelajar dan mahasiswa orang Batak, dia merasa dirinya Batak, bangga Batak. Sama dengan saya, Bang. Dulu atau saya di Medan, saya malu menjadi orang Batak, Bang. Karena nama saya kan Lambo Fernando Somping. Dulu saya tidak pernah pakai Lambonya. Saya selalu pakai Fernando-nya biar keren. Karena kalau Lambo Batak sekali. Tetapi begitu saya merantau, saya ketemu kawan-kawan, Fernando-nya saya singkat, Bang. Lambo F Somping. Ternyata orang Batak itu keren. Jadi saya bangga jadi orang Batak. Keren. Dan inilah yang coba mau kami berikan kepada mahasiswa terutama yang ada di Jakarta ataupun di Medan. Karena saya lahir di Medan, Bang. Di Medan dulu memang ya saya nggak tahu agak tinggi gengsinya orang Medan ini, Bang. Ya saya bingung juga. Di Medan saya nggak bisa bahasa Batak, di Jakarta malah saya bisa bahasa Batak.
Karena kalau di Medan kan awak-awak, sama saya dengan ketua DPD Jawa Barat, DKI itu orang Medan, ngomongnya pun awak-awak. Tapi setelah di sini, ya kita terakhir jadi senang dengan orang Batak. Dan ada sebaliknya juga, Bang. Ini kita sudah beberapa kali coba melihat, ya, ada mahasiswa atau pelajar yang dari kampung, benar-benar lahir di kampung, di sini malu jadi orang Batak. Sudah untuk berbahasa Batak pun dia sudah malu, udah mulai dia pakai gua-gua dulu. Padahal dia asli. Nah, ini kita sudah lihat juga itu, Bang. Jadi harapannya ya dengannya adanya satuan pelajaran mahasiswa di Pemuda Batak Bersatu, sehingga orang Batak, mahasiswa-mahasiswa orang Batak ini merasa punya payung. Wah, ternyata ada komunitas kami orang Batak, sehingga sehari-harinya pun mereka tidak malu lagi menjadi orang Batak dan selalu berbahasa Batak. Inilah harapan kami, Amang. Jadi terkait yang disampaikan Amang Huta Galung tadi, Pemuda Batak Bersatu kalau boleh menjadi underbow-nya Batak Center. Nah, ini memang agak rumit saya jawab, Amang. Namun perlu ada satu waktu mungkin kita harus diskusikan ini, Amang. Kenapa? Karena kita harus sepaham. Jangan nanti saya jawab sekarang ternyata kita tidak sepaham, akhirnya jadi polemik. Akhirnya kehadiran Pemuda Batak Bersatu nanti jadi mengrecoi Batak Center, kan jadi gak baik. Gitu, Amang. Jadi nanti kami mohon nanti kita atur waktu, Amang, bagaimana kita bisa mendiskusikan ini. Kami juga punya harapan ya bagaimana seluruh organisasi Batak ini bisa ada di satu wadah. Karena orang Batak ini kan memang kami juga mengalami dinamika dalam jalan organisasi ini. Dibentuk PBB, dibentuk lagi yang lain. Dibentuk Batak Center, mungkin dibentuk lagi nanti Batak Sentral. Nah, ini kami rasakan lah ya, Bang. Namun ini saya rasa kami harus menyikapi dengan positif. Memang inilah kekayaan orang Batak. Inilah kehebatan orang Batak. Orang Batak semuanya pemikir. Sehingga banyak hal yang dipikirkan sehingga harus berbuat, wah ini nggak sepakat, saya buat yang lain. Namun harapannya tetap visi misi dan tujuannya adalah sama, yaitu memperkuat orang Batak. Bagaimana orang Batak ini ya bisa semakin diperhitungkan. Itu aja mungkin harapannya, Amang. Nanti kami tunggu nanti undangan dari Batak Center terkait masalah apakah nanti Pemuda Batak Bersatu menjadi underbow-nya Batak Center. Nanti kita persamakan dulu persepsi kita, Amang, bagaimana menjadi tujuan-tujuan dan harapan kita bersama. Mungkin yang itu bisa kami sampaikan, Amang. Mas,